Sugeng dalu Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih. Shalom. Sugeng rawuh dhateng Bapak Pendhita Emeritus Muryo Jayadi, Bapak Pendhita Emeritus Immanuel, Pak Lurah Mono, Pak Pendhita Emeritus Haryadi Suyitno, Pak Pendhita inggih. Sugeng rawuh kalian ibu-ibu nggih, kalian ibu-ibu pendeta. Mekaten ugi dhateng para tamu sak njawinipun saking warga Blok Mojodukuh, para sederek-sederek ingkang wonten ing Mojodukuh ingkang boten tunggil pitados sedaya kula aturaken sugeng rawuh. Matur nuwun rawuh panjenengan sami ing dalu menika. Kados pundi pawartosipun, sami sehat nggih? Sami bersukacita. Nanging sukacita niku tandane gampil. Adakah senyum di bibirmu? Wonten senyumnya. Nah, matur nuwun, kalau ada senyum tandanya hatinya senang. Para rawuh sedaya ingkang kinasih, dalu menika kita bebingah dene menapa kita saged tetunggilan. Kita amini, kita akeni bilih sedaya menika pakaryanipun Gusti. Dalu menika kita badhe nindakaken pangabekti ingkang isinipun nggih menika pangabekti kebet. Menika saos syukur kita dumateng Gusti awit sekedhap malih mliginipun para among tani warganing Blok Mojodukuh badhe miwiti olah tetanen wonten ing Pasabinan. Menika pawarta sae, kawontenan sae ingkang kita tindakaken. Apapun yang mau kita kerjakan, landasannya adalah doa. Ucapan syukur kita pada Tuhan. Saderengipun sedaya sami kita tindakaken, kula matur sekedhik nggih Bapak Ibu. Ingkang sepisan gegayutan jatosipun majelis menika badhe ngawontenaken syukuran ugi ning mesisan dalu menika kemawon. Krana napa gedung pamujan kita menika Bapak Ibu lan para sederek watawis 3 wulan kepengker lan minggu kala wingi menika sampun rampung kita ngecat. Lajeng plafon kiri kanan, sayap kiri kanan, lajeng plafon wonten konsisturi ngaten nggih. Leres Pak nggih. Wonten wingking tidak terasa Bapak Ibu lajeng ngecat menara menika sedaya. Tidak terasa bahwa ini sebuah sukacita besar nggih. Saya menyaksikan betul ini tanpa campur tangan Tuhan. Pekerjaan ini enggak akan selesai. Krana menapa panjenengan pirsani kalau wingi laporan keuangan panitia pembangunan. Nanging sedaya menika saged dumugi, saged rampung hanya karena berkatnya. Tidak lepas semuanya adalah karena doa-doa panjenengan. Lajeng papan pamujan menika saged kita panggihaken kados mekaten menika. Monggo kita saos syukur tumrap sedaya menika. Awit pranyata pekerjaan selanjutnya masih ada. Jendela kita itu memang banyak yang rusak. Pintu-pintu kita itu ternyata yang di belakang itu dimakan rayap. Untung rayape mangan kayu. Kok mangan sing abrit-abrit wonten dalem jenengan niku ndano. Untung nggih mangane kayu. Pramila mangke badhe kita rencanakaken saged dipun tindakaken pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Mekaten ugi wonten ngajeng jenengan mlebet saking ler ngrika saged, saking ngriki nggih saged. Krana dereng wonten awer-aweripun utawi pageripun. Mangke badhe kita rancang ingkang saged ndadosaken sedaya menika kadumugian Bapak Ibu lan para sedherek. Satu, doa-doa kita pada Tuhan.
berkatnya tidak bisa kita hitung, gembruduk begitu ya, yang basa Jawane ngaten. Pramila menika dados paseksi kita sedaya minangka warga kanthi mekaten monggo jam-jam doa kita semakin kita tingkatkan, ngabekti kita semakin kita pertajam ngaten nggih, semakin kita kualitasnya semakin kita tingkatkan. Karena apa? Kasuksesan kita semua benar-benar boleh kita rasakan sampai saat ini. Sepisan malih sedaya menika karana doa-doa panjenengan semua. Monggo kita langkung semangat ngabekti. Setuju? Kak kompak iki setuju? Nah, begitu. Jenengan janji sama yang sana. Besok minggu nek banggune ana sing 02. Namung guyon, kula niku senengane peringisan ngeten iki pancene nggih. Lajeng ingkang kaping kalih sakmangke kita mliginipun pangabekti kebet menika gegayutan kalian pedamelanipun para among tani. Pedamelan menika ugi mekaten Bapak Ibu lan para sedherek anak-anak menika mangke badhe kadumugen dados berkah. Satu juga kuncinya kita harus semangat berdoa. Sinten sing saged ndadosaken pari niku woh? Mboten wonten. Menika sedaya namung pakaianipun Gusti. Pramila monggo kita terus berdoa ngabekti baca firman-Nya jangan sampai henti. Karena itu yang menolong kita. Tanpa itu kalau kita mengandalkan akal, mengandalkan pikiran kita woe mek kecewa. Tapi kalau kita bersandar pada Tuhan, woe niku mesti gampang bersyukur. Menapa kemawon ingkang kita tambeni mesti keluar dari mulut kita itu adalah ucapan syukur. Nek ngene mesti semangat. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nah, monggo pakaryanipun Gusti ingkang kita tambeni menika terus kita syukuri, kita lakukan. Ngabekti, berdoa, mengucap syukur harus jadi gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu lan para sedherek dene rerangken acara ingkang badhe kita tindakaken ing dalu menika mangke sak sampunipun kula matur mangke kalajengaken kalian wonten sambut atur saking Pak Lurah. Syukur-syukur bahwa berita baik mau dari desa ada sumbangan, nah itu yang kita harapkan. Karena napa Bapak Ibu lan para sedherek, ini adalah awal kita di dalam gereja kita. Kita mulai dengan kebet, lajeng ingkang kaping kalih mangke napa keleman nggih. Lajeng ingkang nomor 3 nanti kita saos syukur, kita nindakaken riyadin unduh-unduh. Supados acara menika saged kadumugen kanthi wilujeng sepisan malih mangke kita tansah setya dumateng Gusti. Acara ingkang kaping kalih manih Pak Pramono katuran wekdal paring atur. Lajeng ingkang kaping 3 mangke kita lajengaken kalian pangabekti Pak Pendito mangke ingkang badhe lelados sak sampunipun pangabekti kita sesarengan badhe kembul bujana menapa ingkang sampun katata kacawisaken monggo sedayanipun mangke saged ngrahapi menika kanthi bingah. Awit manah ingkang bingah menika ndadosaken menapa kemawon daharan ingkang kita dahar menika mesti ndadosaken seneng. Enak. Ngaten nggih Bapak Ibu? Matur nuwun pramila kita lumebet wonten ing acara ingkang kaping kalih. Katuran wekdal Pak Lurah paring sambet atur wonten ing pangabekti kebet dalu menika. Kasumenggaken. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, penuh dengan berkat Tuhan. Bapak Ibu dan warga Blok Mojodukuh yang saya hormati, Bapak Pendeta Andriono Cipto Santoso mekaten ugi Bapak Pendeta Emeritus Haryati Suyitno,
Bapak Immanuel, Bapak Muryo Jayadi, dan semua majelis jemaat Blok Mojodukuh, serta warga Blok Mojodukuh yang saya hormati dan saya cintai, dan anak-anakku yang saya banggakan. Ketika menjelang para petani menggarap lahan pertanian, maka tibalah saatnya acara seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, juga anak-anakku, saya ingin mengupas sedikit tentang kebet Keleman yang berakhir puncak pada unduh-unduh. Tanpa kita sadari semuanya, bahwa hari lepas hari, tahun berganti tahun, periodisasi berganti, unduh-unduh ini semakin kita bawa ke arah lebih modern. Diawali dari kebet Keleman dan puncaknya adalah unduh-unduh. Maka sejarah itu harus diingat, dibaca, dan diperhatikan. Karena kebet Keleman unduh-unduh ini adalah karya yang sangat mahal. Tidak bisa dinilai dengan apapun, karena ini sebuah rangkaian sejarah. Maka ketika sejarah itu mulai tereduksi dengan modernisasi, bukankah kebet Keleman dan unduh-unduh ini senantiasa bertumpu pada sejarah awal? Modern boleh, tetapi tradisi harus tetap dipertahankan. Jogja, Solo, kalau itu dibawa ke arah modern, maka itu tidak laku dijual. Bali kalau tidak dipertahankan adat aslinya, maka visit to Bali saya pikir banyak berkurang. Demikian juga unduh-unduh. Kalau tanpa kita sadari kita semakin membawa kebet Keleman ini ke arah yang lebih modern lagi, maka tinggal tunggu waktu bahwa semuanya akan sia-sia. Karena nilai tradisi itu sudah hilang. Tumpuan unduh-unduh adalah sejarah. Ketika Jelisman bersama Guru Injil Paulus Tosari 1851 merancang lumbung miskin. Saat itulah di sinagoge di seantero ada lumbung paceklik, termasuk di jemaat ada lumbung paceklik. Pasca Jelisman, Yohanes Craig 1858 sampai 1870 bersama Paulus Tosari merancang lumbung birukunan. Karena jemaat masih dalam keadaan paceklik ketika menghadapi bulan Januari, Februari sampai Maret, maka masyarakat berkumpul membangun satu kerukunan wujud nyata untuk menggunakan wahana lumbung paceklik yang berisi gabah simpanan para petani, dipinjamkan kembali untuk biaya menggarap sawah, nilai tambahnya dijadikan beras untuk dibagikan kepada parimatan. Bukankah itu lebih mulia? Tetapi hari ini dari tahun ke tahun sinagoge tidak lagi mempunyai lumbung paceklik. Bahkan di jemaat, bukan hanya lumbungnya, satu las pun gabah tersimpan di lumbung jemaat tidak ada. Satu menir pun
hari ini juga tidak ada. Bukankah kita sudah melangkah jauh di luar koridor sejarah? Digantikan dengan berangkas modern. Dan kita lupa bahwa kita masih bertumpu pada sejarah. Monggo Bapak Ibu, warga Dusun Mojodukuh dan tentunya warga jemaat Mojowarno, marilah kita mulai berpikir tentang bagaimana tradisi ini bisa bertahan bagi anak cucu cicit buyut kita ke depan, supaya ini betul-betul menjadi satu tradisi yang baku, tradisi yang paten, karena budaya itu sangat mahal. Bukankah budaya yang tumbuh dari kearifan lokal ini terus-menerus, generasi ke generasi harus kita pertahankan? Itu harapan kami di dalam acara kebet seperti ini, dimanapun di Jawa Timur, dari unsur GKJW tidak pernah ada. Panjenengan taken Bapak Pendeta Emeritus atau yang sudah pernah melayani di mana-mana jemaat, hanya Mojowarno. Keleman hanya Mojowarno. Unduh-unduh hanya Mojowarno. Yang lainnya adalah bersih desa. Maka rangkaian budaya tradisi yang kita miliki ini luar biasa nilainya. Monggo ke depan kita mulai mencicil untuk kembali mengangkat tradisi luhur yang ada, selalu bertumpu pada masa lalu dalam rangkaian sejarah. Bukan kami ingin mengajak kembali kepada masa lalu, bukan. Tetapi marilah tradisi ini kita selalu mengingat dan bertumpu pada sejarah. Karena dengan cara itu unduh-unduh diharapkan bisa lestari. Tetapi ketika kita membawa sesuatu yang lebih modern, maka tradisi itu hanya tinggal nama. Maka kebersamaan itu pelan-pelan akan menjadi hambar. Harapan kami mewakili pemerintah Desa Mojowangi, selaku Kepala Desa Mojowangi, selaku warga GKJW Jemaat Mojowarno, mengedepankan nilai-nilai itu. Monggo ayo kita angkat bersama-sama, kita pertahankan bersama-sama, supaya menguntungkan bagi warga jemaat, supaya memberikan satu support bagi warga jemaat untuk mampu berbuat dan mempertahankan tradisi, sama baiknya bertumpu pada sejarah awal acara kebet, keleman, dan unduh-unduh. Begitu mahalnya Pendeta J.E. Jelisma dengan Guru Injil Paulus Tosari merancang awal lumbung paceklik, lumbung pirukunan yang kelak menjadi cikal bakal unduh-unduh. Itulah harapan kami bagi para pemuda, pemudi, dan yang lain-lainnya. Marilah tradisi ini kita junjung. Jangan terlalu berobsesi bahwa modernisasi ini lebih baik. Di sisi lain mungkin ini baik, tetapi di sisi budaya semuanya harus kembali pada awal rancangan para leluhur kita. Itu harapan kami. Terima kasih Pak Janur Wendo
yang telah menyampaikan bahwa gedung Dalem Pamujan yang begitu megah besar ini sudah rampung, bisa digunakan fasilitas untuk ibadah dan yang lain-lainnya. Tetapi ketika gedung sebesar ini diberikan 2 TV di kanan kiri yang hanya 4 kilan, kalau dilihat dari sana mungkin tidak akan pernah kelihatan. Tidak akan pernah kelihatan. Pak Janur Wendo tadi. Ya, maka sebagai sumbangsih Pak Janur ya, saya boleh ngomong ya, saya ingin menyumbangkan 1 videotron ditaruh di tengah ini yang berukuran 1,5 meter kali 1 meter untuk menyongsong hari Natal 2025 akan segera kami realisasikan, dan pemerintah Desa Mojowangi tetap mengalokasikan anggaran untuk masing-masing blok. Kalau yang tahun kemarin 5 juta mungkin akan kami perbesar untuk lebih besar lagi, walaupun masih nilai terbatas, tetapi harapan kami semua bahwa tradisi budaya melalui kearifan lokal di dalam sebuah pertanggungjawaban daripada pemerintah setempat ini betul-betul akan muncul satu panggung tradisi, bukan satu panggung sinematografi, tetapi satu panggung tradisi yang kelak diingat, dikenang oleh semua yang menikmati, semua cikal bakal, cucu, buyut, cicit kita ke depan, bahwa inilah Mojo Warnoku, Mojo Warnomu, unduh-unduhku dan unduh-unduhmu. Kita pertahankan generasi ke generasi. Bagi para among tamu, among tani, selamat kembali menyongsong panen raya, walaupun banyak yang sudah panen, tetapi untuk mengolah kembali lahan, Tuhan memberikan cukup air. Kita ditempatkan pada tanah yang subur, di lereng Anjasmoro, jauh dari bencana alam yang saat ini di Sumatera Utara. Kita jauh dari semuanya, maka mari kita bersyukur, mari kita song-song rangkaian kebet keleman sampai unduh-unduh nanti dengan penuh semangat pirukunan untuk mengemas tradisi yang ada menjadi sebuah budaya yang mampu dilihat, dikenang, diabadikan oleh semua orang. Terima kasih, selamat malam, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Mono sambutannya dan harapan kita. Ya memang sarana itu yang penting, kalau menurut saya penting juga penting, tapi yang paling penting adalah hati kita. Kita tunggu videotronnya, sampai gak nang dikirim-kirim. Nggih, kami senang untuk itu, biar fasilitas kita beribadah tambah, tapi yang penting tetap hati kita Bapak Ibu bersyukur pada Tuhan. Kita doakan mudah-mudahan apa yang diwacanakan Pak Lurah benar-benar bisa terrealisasi. Perkara tempat itu nomor sekian, gampang, sing penting barangnya nang teko. Nggih, guyon mawon Bapak Ibu.
Krono nopo ya semua konco kan ngaten nggih. Kita harus akrab, kita harus banyak bicara. Mbak bilih mekaten salajengipun monggo kita lumebet wonten ing pangabekti kasuwun kanthi hormat Bapak Pendhita Andriyono kaparingan wekdal paring peladosanipun kasumenggaken. Bu, para kinasih dan juga anak-anak yang dikasih Tuhan, salam. Baik, semua suka bersuka cita hari ini kita bersama-sama akan melakukan ibadah kita kebaktian berayat. Hari ini bersama-sama dengan kita akan menyatukan hati berdoa khususnya untuk kita semua dan secara khusus nanti untuk Among Tani yang akan memasuki masa tanam yang baru di tahun ini. Nggih Bapak Ibu, kula niki penak nggih basa Jawa napa penak nggih basa Indonesia nggih? Rada kaku saya anak-anak ya. Dalem? Kayak itu, nggih, terus. Campur mawon nggih. Baik. Baik Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan masuk ke suasana ibadah kita hari ini. Kita akan awali dengan nyanyian kita Kidung Pasamuan Jawi. Nyanyi Kidung Jawa anak-anak nomor 26. Satu, dua, tiga ayatnya kita nyanyikan semuanya. Pinuji Gusti kang nitaken jagat siang ratri tan kendhat ganjar seramat. Haleluya sagung puji tansah kunjuk Gusti. Haleluya sagung bekti ring Ratu Swargi. Pinuji Gusti Sang Juru Basuki kang ngorbanken sarira nebus manungsa. Haleluya sagung puji tansah kunjuk Gusti. Haleluya sagung bekti ring Ratu Swargi. Ayat yang ketiga kita nyanyikan. Pinuji Gusti Allah Sang Roh Suci kang nuntun ing kraharjan wakasampurnan. Haleluya sagung puji tansah kunjuk Gusti. Haleluya sagung bekti ring Ratu Swargi. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, juga anak-anak yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan menyatukan hati kita, menyatukan niat kita untuk kita bersama-sama ada di hadirat Tuhan, menghaturkan segala bekti kita. Dan biarlah masing-masing hati di tempat ini, kita mengungkap niat dan juga kesungguhan kita untuk berbakti dengan ungkapan di hati kita yang demikian. Bahwa kebaktian keluarga bersamaan dengan kebetan di blok Mojodukuh ini pada malam hari ini bersama-sama kita jalani, kita lakukan hanya dengan mengingat dan tetap percaya atas kasih, penyertaan, berkat dan juga pemeliharaan dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang telah terjadi dalam hidup kita dan akan tetap terjadi dalam hidup kita sampai kekal selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama ada di hadirat Tuhan pada saat ini bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesempurnaan kita, bahkan bukan karena kesucian kita. Kita ada dan boleh bersama-sama ada bersekutu dengan Tuhan yang kudus, hanya karena pengampunan Tuhan atas dosa kita semua. Maka mari di hadapan Tuhan pada saat ini kita bersama-sama nelangsani dosa kita. KPJ 52 Bapak Ibu akan menuntun kita untuk kita bersama-sama menyesali atas segala cacat celah kita di hadapan Tuhan. Ayat 1, ayat 3 kita akan nyanyikan. 52. Ayat 3 anak. Sestu kau longraosaken ing katresnan paduka wit paduka tanegaaken kula kawratan dosa Gusti kawula nyuwun apura sinujeken sing dosa kita bersama-sama ada dalam doa syafaat. Maha baik, maha benar, maha pemurah, maha bijaksana dan maha segala-galanya di hidup kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terpuji namamu ya Bapa kekal selama-lamanya. Oleh seluruh ciptaanmu, bahkan pujian dari hati kami pun saat ini, biarlah menjadi kemuliaan bagi namamu. Engkau baik Bapa. Karyamu, kasihmu, kuasamu senantiasa menolong hidup kami. Kami yang terbatas, kami yang tidak memiliki kekuatan apapun, Engkau menopang kami dalam segala hal. Sehingga dalam keadaan apapun kami, baik ketika kami suka, baik ketika kami ada dalam keprihatinan hidup kami pun masih beroleh penyertaan dan tuntunan Tuhan. Terang yang dari Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Maka biarlah kami senantiasa bersyukur atas kasih karuniamu di hidup kami. Juga Bapa, rasa syukur kami, terima kasih kami, bahwa kami boleh ada di hadirat Tuhan pada saat ini dengan segala kesukacitaan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kesucian kami, kebaikan laku kami, tapi semata karena kasih sayang Tuhan yang boleh memberi ampunan atas segala cacat celah kedurhakaan hidup kami ini. Bapak, sesungguhnya kami merasa tidak layak untuk ada di hadirat-Mu, tapi karena kasih karunia-Mu, karena keyakinan kami bahwa kasih-Mu lah yang mengampuni kami,
kami berani untuk datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dan biarlah kami senantiasa bersyukur atas karunia-Mu. Juga Bapa, pada malam hari ini kami bersama-sama keluarga besar Blok Mojodukuh datang menghampiri tahta-Mu dengan kami rindu untuk Engkau sapa dengan sabda-Mu. Terlebih Bapa, pada malam hari ini ketika kami juga ingin berdoa, berserah kepadamu atas apa yang kami lakukan dan akan kami lakukan berkaitan dengan tanah olahan kami, sawah kami. Biarlah Bapa, Engkau yang akan mendasari permohonan doa kami ini dengan sabda-Mu pada malam hari ini. Ajar kami, kuatkan kami untuk mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua. Bapa, biarlah Engkau juga memberkati, memberi penyertaan atas hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan sabda pada malam hari ini. Sehingga apapun yang akan keluar dari mulut dan lidahnya, semuanya ada dalam kendali Tuhan dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Menjadi berkat atas kami semua. Maka bersabdalah pada saat ini Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca, merenungi bagian kesaksian Alkitab dari kitab Kejadian. Pasalnya yang ke-8. Kejadian pasal 8. Kita akan membaca, merenungi ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai yang ke-22. Demikian Bapak Ibu, kitab Kejadian memberikan kesaksian tentang Tuhan Allah yang Maha Kasih itu kepada kita hari ini. Saya mulai membaca ayat 15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sampai di sana Bapak Ibu, berbahagia kita yang menyiapkan hati untuk mendengar, menyimpan apa yang Tuhan kehendaki serta melakukan di kehidupan kita hari demi hari. Amin. Kita akan bersama-sama sambut pembacaan Alkitab pada hari ini dengan nyanyian Kidung Pasamuan Jawi kita 172 Bapak Ibu. Manungso nanem wiji. 1-3 ayatnya. Manungso nanem wiji
suburnya Allah kang berkahi. Pangeran paring Jawa lan sunaring surya, Demah biyet wahira kadatan kinira. Sagung kang prayogi nugrahaning Gusti, mila sumangga memuji kanthi trusing ati. Foto 3. Atur panduwun kula kunjung ring Sang Rama, disampun paring nugraha sandang miwateda, datan saged winical krana saudaraku terkasih dalam Tuhan, juga anak-anak. Anak-anak tahu nggak bagian Alkitab tadi yang dibaca ceritanya tentang siapa? Oh, Nabi Nuh, pinter. Nabi Nuh waktu itu membuat apa sih yang besar itu? Bahtera. Masih hafal ukurannya? Bahteranya berapa ukurannya? Berapa meter? Panjangnya, tingginya, lebarnya? Nanti dilihat lagi kalau nggak hafal ya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak, bagian Alkitab Kejadian pasal 8 ini adalah bagian ketika pada waktu itu air bah itu sudah surut. Banjir besar yang Tuhan adakan sudah tidak terjadi lagi. Kapal Nabi Nuh sudah terdampar, ngoten istilahnya. 40 hari Bapak Ibu. Nabi Nuh dengan perahunya, bahteranya, dengan segala isinya itu terapung-apung waktu itu. Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah ini saya kira menjadi kisah yang sudah begitu penjenengan hafal, bahkan anak-anak kita pun juga hafal dengan kisah Nabi Nuh ini. Bisa ditarik ke belakang ke Kejadian pasal 3, di mana waktu itu manusia jatuh dalam dosa dengan melanggar apa yang menjadi wewalere Gusti Allah begitu di Taman Eden. Atau bahkan tidak usah jauh-jauh ke pasal 3, ke pasal 6 saja, ketika Tuhan waktu itu sudah pirsa apa yang dilakukan oleh Adam, Hawa, sehingga waktu itu hukuman atas dosa mereka dinyatakan oleh Tuhan. Nah, tiba Bapak Ibu dari dosa yang terjadi pada waktu itu, sejak awal manusia ada, dimulai dari Adam dan Hawa, dosa itu terus menerus berkembang Bapak Ibu. Bukan bertambah lemah, bukan bertambah enteng, dosa itu terus menjadi semakin kuat. Kalau boleh disebut dengan istilah saat ini, semakin mengakar dalam kehidupan manusia. Sehingga dituliskan dalam kitab Kejadian juga Bapak Ibu, bahwa apapun yang dirancangkan, dipikirkan oleh manusia, semuanya adalah jahat begitu. Dari keadaan itulah Bapak Ibu kemudian Gusti Allah murka begitu. Gusti Allah duka kepada manusia.
Dan murkanya Gusti Allah, dukone Gusti Allah ini yang kemudian dinyatakan dengan penghukumannya atas semua yang hidup di muka bumi ini melalui air bah itu. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rupanya ada satu pengajaran indah Bapak Ibu dari murka Tuhan yang memusnahkan segala yang hidup di muka bumi ini dengan air bah itu. Satu hal Bapak Ibu, ada orang yang menyebut pengajaran dari peristiwa air bah ini adalah pemulihan begitu atas dunia. Dunia yang saya matur di depan tadi sudah begitu dikuasai oleh dosa. Dosa sudah begitu mengakar, semakin hari semakin kuat, semakin hari apapun yang dilakukan manusia adalah jahat di mata Tuhan. Tidak ada api-api sama sekali. Keadaan manusia sebagai citra, gambar Allah sudah rusak sama sekali. Ternyata itu semua dihilangkan oleh Tuhan. Tuhan menyisakan benih-benih yang indah. Manusia yang dipandangnya, dinilainya mursyid, soleh dan solehah pada waktu itu, yaitu Nuh dan keluarganya. Ini yang disisakan Bapak Ibu. Rupanya kalau mau disebut secara kasar begitu, sengelek-elek dibuang, ngoten istilahnya, dihilangkan, dibasmi, dimusnahkan, ditinggal bibit-bibit sing apik saja. Itulah cara pemulihan Tuhan Bapak Ibu atas dunia yang sudah berdosa pada waktu itu. Tapi rupanya Bapak Ibu, apa yang telah Tuhan lakukan itu dengan memusnahkan segala yang hidup di dunia ini karena sudah berdosa, mbalelo kepada Gusti Allah begitu. Ternyata pada akhirnya Tuhan Allah menyesal, telah menghukum dunia ini, memusnahkan segala yang hidup itu dari muka bumi ini. Rupanya Gusti Allah nggih getun juga begitu. Gusti Allah menyesal juga telah melakukan itu. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, justru di dalam penyesalannya Gusti Allah telah memusnahkan segala yang hidup hanya dengan menyisakan Nuh dan keluarganya. Di sana rupanya ada janji Tuhan. Menarik Bapak Ibu kalau kita perhatikan bagian bacaan Alkitab kita hari ini, pasal 8 ayatnya yang ke-21 dan 22 Bapak Ibu. Ada dua janji Tuhan di sana. Karena Tuhan merasa menyesal telah memusnahkan segala yang hidup dengan air bah itu. Janji Tuhan yang pertama Bapak Ibu di ayat 21. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita perhatikan. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Gitu. Ini janji Tuhan sendiri Bapak Ibu. Kalau kemarin sebelum ada janji ini, sing jahat dintek nih Bapak Ibu, sing jahat dimusnahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin melihat yang jahat-jahat itu. Tapi rupanya dengan cara penghakiman melalui air bah itu, Tuhan kemudian berjanji, gak ngono maneh aku. Merasa getun Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, ini satu janji Tuhan. Yang kemudian ketika Allah melihat dunia yang jahat ini, ketika Allah melihat manusia yang masih tetap dikuasai dan melakukan dosanya, Allah tidak lagi menghukum dengan serta-merta, tapi justru Allah mengganti penghukuman itu dengan pengampunan. Dan inilah yang sedang kita nantikan di saat-saat ini Bapak Ibu. Ketika Allah melihat isi dunia ini yang juga sudah dikuasai dosa, Allah melihat isi dunia ini yang ada dalam kegelapan karena dosa, maka Allah tidak menghukum seperti zamannya Nuh. Tapi justru Allah meninggalkan kemuliaannya di surga sana,
datang turun menghampiri manusia yang berdosa. Allah datang hadir di dunia ini, Bapak Ibu, dengan satu harapan Tuhan. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Ini cara Tuhan, Bapak Ibu, menghadapi dunia yang jahat, menghadapi dunia yang sudah ada dalam kegelapan karena dosa. Allah tidak lagi menghakimi seperti zaman Nuh. Allah mengganti penghakiman itu dengan pengampunannya. Dan inilah Bapak Ibu yang sedang kita bersukacita, mempersiapkan diri. Kita ada di masa Advent untuk menyambut hadirnya penebus kita, pengampun kita, Raja yang penuh dengan kemurahan itu untuk mengampuni kita semua, menyediakan hidup kekal bagi kita. Ini karena janji Tuhan, Bapak Ibu, terjadi di kemudian hari pada hari ini. Menarik yang kedua, Bapak Ibu, mari kita perhatikan di ayat yang ke-22, janji Tuhan juga ketika waktu itu Tuhan telah menghukum, menghakimi dunia dengan air bah. Selama bumi masih ada, janji Tuhan yang kedua nih, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu, rupanya ketika bumi yang sudah dihancurkan oleh Tuhan itu masih ada, masih bisa didiami oleh manusia. Nuh sebagai benih waktu itu dan keluarganya. Maka di sana Tuhan menjanjikan keteraturan hidup, keteraturan siklus di dunia ini akan terus terjadi selama bumi ini masih ada. Itu janji Tuhan, Bapak Ibu. Ketika di sana ada orang yang menabur, pasti juga akan ada orang yang menuai. Ketika ada musim kemarau, di sana pasti juga akan dialami musim hujan. Ini akan terjadi, Bapak Ibu. Siklus ini dalam kendali Tuhan. Karena ini adalah janji Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengingat janji Tuhan yang kedua ini, sekali lagi, karena penyesalannya telah menghakimi manusia pada waktu itu. Rupanya inilah yang menjadi dasar kita, Bapak Ibu. Janji yang kedua ini. Untuk kita pada malam hari ini, bersama-sama kita menyatukan hati, kita berserah, kita memohon kepada Tuhan, untuk kita bersama-sama dengan Among Tani, mulai mengelola, menggarap sawah-sawah kita semua. Kita yakin, Bapak Ibu, di dalam doa kita nanti bahwa Tuhan yang akan menjamin keteraturan dunia ini. Tuhan yang akan menjamin siklus kehidupan segala yang ada yang hidup di dunia ini akan tetap terjadi. Ketika kita akan dengan sungguh-sungguh mengelola tanah kita, mengelola segala lahan pertanian kita, maka ketika kita menaburkan benih di tanah olahan itu, kita pun akan tetap memiliki harapan untuk menuai apa yang kita taburkan. Hujan masih ada, masih diberikan, kemarau juga akan kita alami, tapi rupanya semua ini Tuhan yang mengatur untuk kita. Bapak Ibu, sekali lagi inilah janji Tuhan kepada kita semua. Maka ketika kita mengingat janji Tuhan kepada kita pada malam hari ini, rupanya dengan kesungguhan hati, dengan kemantapan hati, bahkan juga dengan bulatnya iman kita semua kepada Tuhan, kita akan tetap memohon kepada Tuhan, menyerahkan apa yang kita lakukan, khususnya bersama dengan Among Tani, untuk kita mulai turun menggarap sawah-sawah kita. Yakin bahwa olahan itu, taburan benih-benih yang akan kita lakukan, di sanalah ada harapan untuk menuai hasil itu semua. Mari Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, kita yakini kasih Tuhan akan
pengendaliannya bagi dunia yang akan kita olah bersama, dunia yang akan membuahkan berkah untuk kita semua. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memberkati kita semua. Kita ada dalam saat teduh kita sejenak, Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan atas sabdamu, karena kami boleh mengimani saat ini bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, bukan lagi Allah yang penghukum atas setiap kesalahan yang Tuhan persani. Bapa, kami mendengar kembali janjimu yang didasari dengan penyesalanmu atas penghakimanmu memusnahkan apa yang hidup di dunia ini. Kami bersiap-siap saat ini Bapa untuk menyambut hadirnya Raja Pengampun kami yang kami sambut di Natal kami. Dan terlebih sukacita kami pula Bapa, ketika kami juga mendengar janjimu bahwa Engkaulah yang menata, Engkaulah yang mengatur, Engkaulah yang mengendalikan siklus kehidupan di bumi ini selama bumi ini masih ada. Terima kasih Bapa. Kami bersiap untuk memohon kepadamu atas apa yang kami lakukan untuk mengolah sawah Tegal kami. Ini kami Bapa anak-anakmu yang kami menerima, memahami apa yang menjadi kasih-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa atas sabdamu. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, sebelum kita bersama-sama berdoa, memohon rahmat Tuhan dan juga mengaturkan tanda syukur kita, anak-anak kita akan menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Napa wau judule? Iso ora iso ngoten. Kudu iso. Ayo, monggo anak-anak. Disilakan.
Ibu, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, monggo kita bersama-sama kembali menyanyi Kidung Pasamuan Jawi kita, Bapak Ibu. 159 KPJ. Sambil kita bersama-sama menandai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita aturne pisungsung kita. Gesang kawula Gusti, lumados mring paduka. Gesang kawula Gusti, lumados mring paduka. Saben kula makarti paduka kang makarya. Kedaling ilat kula sola bawa trap sila namung tansah nilakno sagunging sepaduka. Gesang sawetanyo paduka kang kagungan Gusti jumeneng raja ngantos tugeng wekasan. Gesang kawula Gusti lumados mring paduka saben kula makarni paduka kang makarya. Kita sarengane wonten ing pandonga syafaat kita. Kepareng ngaturaken sekathahing pamuji syukur pamatur nuwun kawula Gusti lumantar pandonga kawula ing samangke. Sekathahing pamuji syukur kawula awit kawula sami ngraosaken agunging katresnan paduka ing gesang kawula setunggalan-setunggalipun. Panganti panuntun pangayoman paduka
tansah kawula raosaken ing sadinten-dinten kawula gesang. Malah ing tengah-tengahing kawula mangun pangabekti dalu menika paduka inggih kersa paring pepadang wonten ing manah kawula sami. Temah Gusti, ing samangke kawula saged sami mireng, kawula saged mangertosi menapa ingkang dados karsa paduka wonten ing gesang kawula. Kelangkung-langkung Allah ing dalu menika kawula nggih mireng lan mangertosi dene paduka sampun prasetya bilih paduka ingkang badhe paring pangapunten dumateng kawula kados pundita pambalela kawula. Pramila sumangga Gusti ing salebeting kawula sami wonten lan ngelampahi dinten-dinten wekdal-wekdal wonten ing Advent Natal menika. Paduka ingkang badhe paring berkah dhateng kawula sami, temah kawula sami ngrumaosi bilih kawula betah paduka kangge paring pangapunten. Awit kawula pribadi mbaka pribadi sak kiyat-kiyating kawula manungsa kawula mboten saged nguwali gesang kawula saking dosa kadurakan ingkang tansah nguwaosi gesang kawula sedaya. Namung panguwaos saking paduka Gusti ingkang saged ngentas kawula paring pangapunten, paring kasucen dhateng kawula sami. Langu-langu untuk Allah ing dalu menika kawula tunggil manah tunggil patos, kawula inggih sami tetunggilan nderekaken para among tani ingkang ing dinten-dinten mengajeng menika Gusti sampun sami siyaga tata-tata cecawis kangge mandhap dhateng pasabinan, ngolah lahan, nyebar wenih nyuwun panganti saking paduka Allah. Kawula pitados dhateng prasetya paduka bilih sedaya badhe kalampahan nalika kawula sami nyebar wenih kawula mesti inggih badhe manen asil saking wenih kawula karena paduka makarya. Nalika kawula sami makarti paduka ingkang paring berkah. Mekaten ugi Gusti ing dalu menika kawula namung pasrah sumendhe ngaturaken menapa ingkang badhe kalampahan katindakaken dening para among tani ing sakiwa tengen kawula sarengan kaliyan kawula ugi kawula tansah ndedonga masrahaken wenih ingkang kasebar, masrahaken pasabinan ingkang badhe katata kaolah, temah sedaya inggih badhe mbingahaken ing tembe wingking mangke nuwuhaken panenan ingkang sae, panenan ingkang nuwuhaken pangucap syukur kawula dhateng paduka. Rama kasuwargan minangka tandhaning pamatur nuwun kawula ing samangke kawula sami ngempalaken pisungsung sinaosa mboten murwat kalian agenging berkah paduka kawula kumawantun ngaturaken pisungsung menika dhateng paduka. Sumangga paduka tampi, sumangga paduka sucikaken paduka berkahi pisungsung menika temah sedaya saged mahanani tumrap lampah pelatosan pasamuan wonten ing papan mriki. Rama kasuwargan kepareng kawula ngengeti dhateng sanak sederek mitra kadang kawula ingkang boten ngalami kabingahan ing dinten-dinten menika. Mliginipun ingkang wonten ing laladan Sumatera ingkang sami ngalami bencana alam setunggalan-setunggalipun Gusti kawula namung saged pasrahaken dhateng paduka nderekaken sowanipun sora anggenipun nyuwun tulung dhateng paduka awit panandang ingkang sawektipun lampahi dipun alami. Sumangga paduka ingkang kersa musik wonten ing manah kawula setunggalan-setunggalipun temah kawula sesami manungsa kawula saged mbiyantu menapa ingkang dados repoting sederek-sederek kawula wonten ing laladan Sumatera ingkang ngalami bencana alam menika. Rama kasuwargan mekaten ugi kawula ndedonga kangge pasamuan paduka ing papan mriki dalah sedaya pelados sing pasamuan sumrambah dumateng brayat-brayat ingkang ngamping-ngampingi ing saben dinten nyuwunaken panganti berkah temah sedaya pelatosan ingkang katindakaken binerkahan dening paduka lan dados berkah ugi nuju dhateng tuwuh ngrembakaning pasamuan paduka. Mligi wonten ing blok maca dukuh menika kawula sesarengan inggih tunggil manah tunggil patos ngaturaken sekatahing pamuji pamatur nuwun dhateng paduka Gusti ingkang sampun nyekapi ingkang dados pakaryan kawula sedaya kangge ndandosi fisik
sinagoge wonten ing maja dukuh menika. Sedaya kelampahan kanthi rancak paduka tebihaken saking panggoda ridu lan sedaya cekap kangge kawula karana berkah paduka. Matur nuwun awit berkah ingkang mekaten namung Gusti kawula tetep nyuwun dhateng paduka temah kawula mboten namung ndandosi sacara fisik kemawon tetunggilan kawula minangka tunggil badan wonten ing blok maja dukuh menika. Nanging sageta kawula inggih ndandosi bab kasukman kawula, karohanen kawula sangsaya dinten badhe sangsaya nyelak dhateng paduka. Mekaten Gusti ingkang kawula aturaken wonten ing pandonga kawula sami ing sonten dalu menika. Kawula aturaken linambaran rah kurbanipun Gusti kawula Sang Kristus Yesus. Gusti kawula Ratu kawula ingkang kawula antu-antu rawuhipun karana pangapunten ingkang kabekta saking kasuwargan kangge gesang kawula. Matur nuwun Gusti. Amin. Bapak Ibu lan para sedherek kinasih, kita badhe mungkasi pangabekti lan ugi kebet pandonga kita kagem Gusti ing samangke. Kita badhe repekaken pamuji panutuping pangabekti angka 60 gangsal KPJ kita. Monggo. Aku tan ngerti mengkone mung saderma lumaku lan sak piturutipun. Monggo. Tan ngerti mengkone antu jeriku bakal sirna mengkone aku tan kuatir wit Gusti wis prasetyo lakuku kinanti Yesus mula tentrem uripku bab akeh aku tan ngerti kang bakal dalami ning aku yakin sayekti tansah nanti Gusti foto 3 Bapak Ibu monggo. Aku kan ngerti besuke bisa nandang sangsara pangan kelading lan ngayomi uripku wektu rumpil pandumanku bisa uruping lagu ing Gusti aneng sisikku srana rahim bab akeh aku tan ngerti kang bakal dalami ning aku yakin sayekti tansah nanti Gusti. Kita sami sawis manah. Gusti kang tresnani kita badhe kersa paring panganti lan berkah dhateng kita sami.
Gusti Allah Sang Rama kang nguwaosi swarga lan bumi kersa paring sagunging kanugrahan kaswargan dhateng gesang panjenengan setunggalan-setunggalipun dadosa kacepakan ing gesang lair lan batos Gusti Yesus Kristus kang kagungan tentrem rahayu sejati kersa badhe ngeropi gesang panjenengan kelayan tentrem rahayuning kaswargan nganti panjenengan ing salampah-lampah panjenengan bingah lan sisah panjenengan Sang Roh Suci kang kagungan panguwaos ngelangkungi akal budining manungsa bari tansah kersa jumondhok nunggil ing gesang panjenengan dados papan pitulungan panglipur lan kawicaksanan panjenengan ing salebeting panjenengan sami makarti ing sadinten-dinten ing dinten menika Gusti paring pangandilan berkah lumados ing panjenengan ngantos ing salami-laminipun. Pinuji Gusti. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu panjang kuyung ing pangabekti dalu menika. Monggo Pak Janur wektalipun Pak. Matur nuwun Bapak Pendhita Andriono ingkang sampun lelados. Mugi-mugi dawuh pangandikanipun Gusti ing dalu menika dados kegiatan kita sumbering panglipur kita kanthi mekaten gesang kita tansah tinuntun wonten ing astanya. Bapak Ibu lan para sedherek kita badhe mlebet ingkang pungkasan acaranipun kita badhe kembul bujana nampeni wujuding kabingahan ingkang sampun kita cawisaken nanging saderengipun menika kalau pangapunten Pak Pendhita rada kliwat dereng dipun cangking pandonga nggih Pak. Pak Pendeta Emeritus Emmanuel kasuwun Pak ndedonga Pak. Kangge kita badhe nampeni berkah menika Pak. Sik le. Tar dulu ya. Lajeng menawi sak kanca-kanca monggo sami dateng ajeng badhe. Monggo Pak Pendeta. Mari kita ambil waktu sejenak kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk menandai kebetan di Blok Mojodukuh pada saat ini dengan dipersiapkan makanan minuman yang semuanya ini bersumber dari berkat Tuhan melalui semangat di dalam mempersiapkan melalui panitia warga jemaat khususnya di Blok Mojodukuh ini yang telah mempersiapkan dan sumber berkat dari Tuhan akan kami nikmati bersama, disucikan dan diberkati, dijauhkan dari segala sakit penyakit, menjadikan kekuatan sehingga kami boleh beraktivitas dalam keadaan sehat, bagian di dalam memuliakan nama Tuhan, dan selanjutnya berkat-Mu juga berlimpah melalui mengelola pertanian, tanaman yang akan ditanam dan semuanya menjadi tumbuh dan berbuah dan serta dapat panen dengan penuh berkat Tuhan, sehingga semua yang terjadi atas kehidupan kami selaku umat milik Tuhan semuanya di dalam perlindungan Tuhan, dan kami sambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Monggo Bu Wit, Bu Evelyn tindak ngajeng wekdal salajengipun kula aturaken. Ya, Bapak Ibu sederek lan anak-anak, kita badhe sesarengan nampi tetedan ingkang sampun dipun cawisaken dening ibu-ibu. Nanging saderengipun kita badhe nyekseni pemotongan tumpeng. Kaaturan mangke Bapak Ketua Blok Bapak Sih-In Prasetyo ingkang motong tumpeng, Bapak Pendeta Andriono, Bapak Pendeta Emeritus Haryadi, Bapak Kepala Desa Bapak Pramono,
Bapak Emeritus Emmanuel, Bapak Pendeta Emeritus Puryo Jayadi keaturan wonten ngajeng. Monggo Pak Sein.